Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sultan Al-Mujadidi, di channel Daily Mathematic. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini ya, dengan cara like, share ke teman-teman kalian, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Selamat menonton! Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar materi kaidah pencacahan bagian yang kelima. Untuk video kaidah pencacahan bagian pertama sampai dengan keempat, teman-teman bisa klik linknya di deskripsi ya. Pada video bagian kelima ini, kita akan belajar tentang permutasi unsur sama dan permutasi siklis. Oke, langsung saja kita bahas materinya ya. Baik teman-teman, pada video sebelumnya, yaitu kaidah pencacahan bagian keempat, kita telah belajar tentang permutasi dengan n unsur yang tersedia adalah unsur yang berbeda. Nah, bagaimana jika dalam n unsur yang tersedia terdapat unsur yang sama? Kita bahas ya. Banyaknya permutasi n unsur yang memuat K1 unsur sama, K2 unsur sama, K3 unsur sama, dan seterusnya, hingga Kn unsur sama dengan K1, tambah K2, tambah K3, tambah dan seterusnya, sampai dengan ditambah dengan Kn sama dengan N, dapat ditentukan dengan rumus N faktorial dibagi dengan K1 faktorial kali K2 faktorial kali K3 faktorial dikalikan dengan dan seterusnya sampai dengan dikalikan dengan Kn faktorial. Supaya lebih jelas, kita bahas contoh soalnya ya teman-teman. Terdapat 12 buku terdiri dari 7 buku cerita, 3 buku politik, dan 2 buku ilmu sosial. Berapakah banyak susunan buku yang mungkin terjadi? Baik, kita amati terlebih dahulu soal ini ya teman-teman. Total bukunya ada 12, yang terdiri dari 7 buku yang sama, yaitu 7 buku cerita, 3 buku yang sama, yaitu 3 buku politik, dan 2 buku yang sama, yaitu 2 buku ilmu sosial. Artinya, soal ini bisa kita kerjakan teman-teman menggunakan permutasi unsur sama. P sama dengan total bukunya ada 12, berarti kita tuliskan 12 faktorial dibagi dengan 7 buku cerita. 7 faktorial dikalikan dengan 3 buku politik, berarti 3 faktorial dikalikan dengan 2 buku ilmu sosial. 2 faktorial. Bagian atasnya, 12 faktorial ini kita jabarkan sampai dengan menemukan bilangan terbesar di bagian bawah, teman-teman. 7 faktorial, berarti 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi dengan 7 faktorial dikalikan dengan 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1. 7 faktorialnya bisa kita coret nih teman-teman. Nah, selanjutnya 3 kali 2 kali 2 itu kan 12. Kita coret juga dengan 12. Tersisa 11 kali 10 kali 9 kali 8 hasilnya adalah 7.920. Udah ya teman-teman ya? Tentukanlah banyak kata yang dapat disusun dari semua huruf yang terdapat pada kata statistika. Kita amati terlebih dahulu. Huruf pada statistika ada sebanyak 10 ya teman-teman. Kemudian, huruf S yang terdapat pada kata statistika ada 2. S-nya ada 2. Kemudian, huruf T yang terdapat pada kata statistika ada 3. Selanjutnya, huruf A-nya ada 2, dan huruf I-nya ada 2. Huruf K-nya boleh dituliskan, boleh tidak, karena huruf K-nya hanya ada 1. Sehingga, soal ini dapat kita kerjakan dengan permutasi unsur sama. P sama dengan, karena kata statistika terdiri dari 10 huruf, maka bagian atas kita tulis 10 faktorial. Dibagi dengan S-nya ada 2, berarti ini 2 faktorial, dikalikan dengan T-nya ada 3, berarti 3 faktorial, dikalikan dengan A-nya ada 2, 2 faktorial, dikalikan dengan I-nya ada 2, 2 faktorial. Misalkan teman-teman ingin menuliskan K-nya ada 1, berarti ini dituliskan dengan kali 1 faktorial. Tapi tidak perlu ya, karena hasil dari 1 faktorial adalah 1 itu sendiri. Sama dengan 10 faktorial, ini kita jabarkan sampai dengan menemukan bilangan terbesar yang ada di bagian bawah. Ternyata bilangan yang terbesar di bagian bawah adalah 3, sehingga 10 faktorial bisa kita jabarkan menjadi
10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Dibagi dengan 2 faktorial adalah 2 kali 1, 3 faktorial tetap, 2 faktorial adalah 2 kali 1, 2 faktorial adalah 2 kali 1. 3 faktorialnya kita coret, 2 kali 2 kali 2 adalah 8, yang bisa kita coret dengan 8. Selanjutnya, kita kalikan ya. 10 kali 9 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Hasilnya adalah 75.600. Jadi, banyak kata yang dapat disusun dari semua huruf yang terdapat pada kata statistika adalah 75.600 kata. Masih bisa dipahami ya teman-teman? Baik, kita ke materi yang selanjutnya. Banyaknya permutasi siklis N unsur yang berbeda dan disusun dalam bentuk melingkar dapat ditentukan dengan rumus N-1 difaktorialkan. Sebagai gambaran nih, misalkan ada 2 orang yang akan duduk secara melingkar, dan 2 orang tersebut misalkan A dan B. Susunan yang mungkin terjadi adalah A, B, sehingga urutan tempat duduknya menjadi A, B. Misalkan mereka bertukar tempat duduk nih, B, A. Maka urutan tempat duduknya juga masih AB, sehingga dua gambar ini menghasilkan susunan yang sama, hanya ada satu susunan saja. Kita buktikan menggunakan rumus ya. Permutasi dari dua unsur yang duduk secara melingkar. Hasilnya adalah 2 dikurangi 1 difaktorialkan sama dengan 1 faktorial sama dengan 1. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, misalkan kita masih penasaran, ada 3 orang yang duduk secara melingkar, dan misalkan ketiga orang tersebut adalah A, B, dan C. Maka urutan tempat duduk yang mungkin adalah A, B, C. Kemungkinan yang lain adalah A, C, B. Misalkan kita ingin menyusun tempat duduk yang lain nih. Di sini adalah C, B, A. Urutan dari gambar yang ketiga ini juga ACB ya teman-teman, seperti pada gambar yang kedua. Jadi hanya ada 2 susunan ya teman-teman, karena gambar kedua dan gambar ketiga menghasilkan susunan yang sama. Kita buktikan menggunakan rumus ya. P sama dengan 3 dikurangi 1 difaktorialkan sama dengan 2 faktorial sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Begitu teman-teman. Selanjutnya mari kita bahas contoh soalnya. Dalam sebuah rapat di suatu perusahaan, terdapat 6 orang yang akan duduk menempati kursi pada meja bundar. Berapakah banyaknya susunan posisi duduk yang dapat terjadi? Kita langsung menggunakan rumus saja ya teman-teman. Karena di dalam soal terdapat 6 orang yang duduk secara melingkar, maka dapat kita kerjakan dengan P sama dengan 6 dikurangi 1 difaktorialkan sama dengan 5 faktorial. Hasilnya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Jadi, banyaknya susunan posisi duduk yang dapat terjadi adalah 120 susunan. Lanjut ke contoh berikutnya ya teman-teman. Dari 7 anggota pramuka di suatu sekolah, di mana Nina, Yusuf, dan Didi ada di dalamnya, akan duduk mengelilingi meja bundar. Tentukan banyak susunan posisi duduk yang terjadi jika A. Semua anggota bebas memilih tempat duduk. B. Nina dan Yusuf harus duduk berdampingan. C. Nina, Yusuf, dan Didi harus duduk berdampingan. Kita jawab satu persatu terlebih dahulu. Untuk yang A, semua anggota bebas memilih tempat duduk. Ada 7 siswa. Berarti kita dapat mengerjakannya menggunakan P sama dengan 7 dikurangi 1 difaktorialkan sama dengan 6 faktorial. Yang dapat dijabarkan menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Jadi,
Ketika 7 siswa anggota pramuka tersebut duduk melingkar dan semua anggota bebas memilih tempat duduk, terdapat 720 susunan. Selanjutnya kita jawab yang B. Nina dan Yusuf harus duduk berdampingan. Tadi diketahui 7 siswa ya teman-teman. 2 di antaranya adalah Nina dan Yusuf, di mana Nina dan Yusuf harus duduk berdampingan. Nah, banyaknya siswa selain Nina dan Yusuf berarti ada 5 siswa teman-teman. Karena Nina dan Yusuf harus selalu duduk berdampingan, maka total kelompoknya menjadi ada 6 teman-teman. 5 siswa ditambah dengan 1 kesatuan Nina dan Yusuf. Artinya ketika mereka ingin duduk secara melingkar, dapat kita kerjakan dengan P sama dengan 6 dikurangi 1 difaktorialkan. Hanya saja, Nina dan Yusuf ini boleh saling bertukar tempat duduk. Nina sebelah kiri, Yusuf sebelah kanan, atau sebaliknya. Artinya ini harus kita kalikan dengan 2 faktorial, teman-teman. Hasilnya adalah 5 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. 5 faktorial kita jabarkan menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 sama dengan 240. Masih bisa dipahami ya teman-teman? Kita lanjut ke pertanyaan yang C teman-teman. Nina, Yusuf, dan Didi harus duduk berdampingan. Ada 7 siswa, 3 di antaranya adalah Nina, Yusuf, dan Didi. Artinya, selain 3 siswa ini, masih terdapat 4 siswa lain, teman-teman. Karena Nina, Yusuf, dan Didi ini dianggap sebagai satu kesatuan, maka total kelompok yang akan duduk secara melingkar adalah 5 siswa. Selanjutnya nanti Nina, Yusuf, dan Didi boleh saling bertukar tempat duduk. Dapat kita kerjakan dengan P sama dengan 5 dikurangi 1 difaktorialkan, kita kalikan dengan Nina, Yusuf, dan Didi yang bisa saling bertukar tempat. 3 faktorial. Hasilnya adalah 4 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial. Kita jabarkan 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 144. Seperti itu teman-teman. Mudah bukan? Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya teman-teman, tonton video-video kita selanjutnya.